Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para santri yang berbahagia, alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bisa kembali untuk belajar bersama mudzakarah dari babul fiqh, dari bab-bab tentang fikih. Wa insyaallah ta'ala untuk kelas 9 ini kita akan lebih banyak membahas tentang bab tentang al-at'imah. Kemudian di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas, mungkin banyak ada kendala ya, presentasi yang saya sampaikan sebagian ada yang bisa membuka audionya dan sebagian juga ada yang tidak bisa membuka audionya. Kemudian di pertemuan pertama sekali saya menyampaikan informasi berupa materi penugasan. Sehubungan waktu itu saya tidak bisa masuk, namun alhamdulillah dari tugas-tugas yang telah kalian kerjakan sebagiannya sudah selesai penilaiannya. Tinggal ada beberapa khususnya di kelas putra ya, karena kemarin saya mengoreksi untuk khusus kelas putri, kemudian berlanjut kepada kelas putra. Baik, beberapa koreksi atau catatan dari hasil pekerjaan tugas kalian sudah sebagiannya saya sampaikan di classroom. Yang intinya di dalam kita menerjemahkan, coba kita untuk belajar membuka kamus ya, sebagaimana sekolah sudah menginstruksikan bahwa setiap santri wajib memiliki kamus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk kamus bahasa Arab ada dua alternatif yang bisa digunakan, yaitu yang pertama kamus Mahmud Yunus dan yang kedua kamus Al-Munawwir. Silakan pilih salah satu di antaranya, mungkin yang lebih sederhana Mahmud Yunus. Dalam instruksi saya kemarin diminta untuk coba membuka kamus dan menerjemahkan kosakata yang ada, sehingga nanti pada saat belajar kita sudah punya gambaran. Namun nampaknya sebagian besar di antara kalian banyak menggunakan kamus online ya, mungkin lebih tepatnya dengan Google Translate. Hal ini dapat saya lihat karena terjemahannya itu rata-rata sama ya, dan setelah saya cek di online-nya emang betul seperti itu ya, katanya dituliskan kemudian dilihat terjemahnya, semua santri rata-rata seperti itu. Hanya sebagian beberapa saja yang menerjemahkan sudah lumayan cukup bagus, bahkan diantaranya yang sempurna penerjemahannya, alhamdulillah. Kemudian di situ juga saya merekomendasikan untuk menerjemahkan dengan menggunakan Mu'jamul Ma'ani ya, dengan kamus Al-Ma'ani yang online ya, karena kamus Al-Ma'ani ini terutama bisa kita terjemahkan Arab to Arab. Nah, ini lebih mendekati, cuman mungkin agak sulit kalau belum terbiasa, tapi untuk terjemahnya atau makna kalimat itu lebih mendekati dibanding kalau terjemahnya dari Arab ke Indonesia. Nah, nanti juga di pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan contoh dari penggunaan kamus Al-Ma'ani, di antaranya seperti itu, dan terjemahnya sudah ada. Silakan nanti dibuka kembali pelajaran yang lalu. Baik, mengulas saja dari apa yang telah disampaikan tentang babul al-atimah. Di pembahasan yang pertama tentang ta'rif al-atimah atau definisi dari al-atimah. Silakan bisa dilihat di buku kalian atau mungkin bisa dilihat di layar desktop kalian tentang pengertian dari al-atimah. Al-at'imatu huwa ma ya'kuluhu aw yashrabuhu al-insan
wa yataghadda bihi minal aqwati wa ghairiha. Makanan itu adalah al-at'imah, itu adalah semua yang dimakan atau yang diminum oleh manusia kemudian dijadikan sebagai sumber makanan kebutuhan, minal aqwat berupa al-aqwat ini sudah kemarin terjemahannya, yaitu bahan makanan pokok ya, wa ghairiha dan yang selainnya. Faqad hasal Islamu alal aklil halal, dan Islam sudah hassa yahussu, menganjurkan untuk memakan yang halal, wa haddara minal akli minal haram, dan haddara memperingatkan. Sebagian di antara kalian yang mengatakan hati-hati, maksudnya memperingatkan agar berhati-hati dari memakan yang haram. Itu mungkin benar seperti itu, tapi kalau terjemah secara harfiah, haddara itu artinya memperingatkan. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, qulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang Allah rizkikan kepada kalian, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepadanya. Ini adalah anjuran Islam untuk kita memakan makanan yang halal dan memperingatkan dari hal-hal yang diharamkan. Jadi kalimat kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Yang baik-baik ini yang halal, yang lezat, yang baik, itu yang diperintahkan kita untuk makan. Kemudian setelah itu bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan berupa rezeki yang baik, yang thayyibat ya, jika kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada beberapa mufradat yang sudah kalian terjemahkan, alhamdulillah. Yang perlu saya kasih catatan, ini yang banyak salah tentang khaba'is. Al-khaba'is itu lawan dari thayyibat. Kalau thayyibat baik-baik, berarti khaba'is itu lawannya, itu yang buruk-buruk. Fal mu'minu yahrisu 'alal akli thayyibat li asariha al-tayyibati 'alan nufusi wal abdan. Dan seorang mukmin tentunya sangat bersemangat, bersungguh-sungguh untuk memakan yang halal, yang thayyibat, yang baik-baik. Kenapa? Li asariha at-tayyibah 'alan nufus. Karena pengaruh dari makanan yang baik ini sangat baik terhadap diri seseorang. Demikian pula wal abdan, sangat baik terhadap badannya dia. Kemudian wayabta'idu an aklil haram, dan menjauhi dari makan yang haram. Kenapa? Li asarihi ad-darati, karena dampaknya juga yang buruk. Sebagaimana makan yang halal itu dampaknya baik terhadap diri dan badan, begitu pula memakan yang haram dampaknya sangat buruk terhadap diri dan badan. Fala ya'khudur rishwah, maka seorang mukmin tidak akan dia mengambil harta rishwah, harta suap ya, harta korupsi dan yang lain sebagainya. Wala yaghishun nas, dan tidak akan menipu manusia, karena ghish terhadap manusia atau menipu manusia itu termasuk perbuatan haram. Maka harta yang dihasilkan dari perbuatan haram itu adalah harta yang haram ya. Man ghasyana falaysa minna, sebagaimana dalam hadis. Kemudian wala yasriqu minhum, dan tidak juga mencuri dari mereka, karena mencuri adalah perbuatan haram, maka harta hasil curian adalah harta haram jatuhnya. Wala yataqadza bil muharramat, dan tidak makan dengan hal-hal yang diharamkan. Fa inna dzalika yu'assiru ala istiqamatihi wa hayatihi, karena memakan harta-harta atau barang-barang yang diharamkan itu akan berpengaruh terhadap istiqomahnya seseorang dan terhadap kehidupan seseorang ya. Bagaimana kita agar bisa istiqomah? Ya tentunya diantaranya sebagai wasilahnya adalah
menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan, menjauhkan dari makan harta atau barang-barang yang diharamkan. Kemudian lil akli minat tayyibati asarun ala nufusi wal abdan. Memakan dari barang-barang yang baik, dari harta-harta yang baik itu asarun ala nufus, mempunyai dampak atau pengaruh terhadap diri wal abdan, dan demikian juga badan kita. Sebagaimana walil akli minal khaba'is al muharramati asarun daratun bil abdani wal uquli wal akhlaq. Sebagaimana juga memakan dari yang khaba'is, yang buruk-buruk, al muharramat, yang diharamkan, itu memiliki dampak yang membahayakan bagi badan, bagi akal, dan juga bagi akhlak. Sebagai contoh misalnya, ya, memakan yang diharamkan, ya, misalnya memakan khamar atau minum khamar, ini memiliki dampak yang buruk terhadap badan, bisa merusak badannya dia. Makanya penelitian dari para dokter, orang yang peminum khamar itu resiko akan merusak badannya, baik itu kena paru-paru ataupun organ-organ di dalam tubuhnya. Wal uqul, demikian pula merusak akal, ya, karena dengan dia mabuk maka akalnya menjadi hilang, menjadi tidak sadar, ya. Dan kalau hal ini terus menerus tentunya akan menyebabkan mudarat kepada seseorang. Wal akhlak, demikian pula juga tercermin di dalam akhlaknya. Fathayyibatul lati abahal Islam, maka yang baik-baik yang Islam membolehkan, yang telah dibolehkan oleh Islam, hiyal mataimun nafi'ah, itu adalah makanan-makanan yang bermanfaat. Setiap makanan yang dibolehkan oleh Islam berarti pada hakikatnya makanan itu ada manfaatnya. Dan demikian pula setiap makanan yang diharamkan, jenis-jenis makanan atau minuman yang diharamkan, maka sesungguhnya di dalam makanan atau minuman itu terdapat mudarat, ya. Itu kilasan dari pembahasan di pertemuan yang lalu. Kemudian di sini juga ada mufradat yang coba kalian hafalkan dan ingatkan, ya. Yakhrisu, asar, an-nufus, al-abdan. Ini al-abdan banyak yang menerjemahkan keliru, keabadian, ya. Yang dimaksud abdan ini adalah jamak dari al-badan. Jamaknya adalah al-abdan. Wa yabta'id, ya, yabta'id ini apa, fi'il mudhari. Kemudian ad-darah, insyaallah sudah paham. Ar-rishwah juga sudah paham. Kemudian yagishu, ghasya yagishu. Kemudian yasriqu wa yatagadda wa yu'thir wa yu'athiru, ya, bukan wa yu'thiru. Yu'thiru dengan yu'athiru lain, ya. Nah, di sini yang dimaksud adalah wa yu'athiru, memberikan pengaruh asar, ya. Kemudian kita sekarang akan membahas tentang pembahasan yang kedua, asarun azimun min aklil halal. Sekarang secara khusus kita akan coba melihat, ya, bagaimana dampak yang sangat besar dari memakan yang halal. Lil aklil halal wa tibin mat'ami asarun azimun minhu, ya. Bagi makanan yang halal dan makanan yang baik itu memiliki dampak yang sangat agung, yang luar biasa. Di antaranya yang pertama, safaul qalb, bersihnya hati. Qala Allah Ta'ala anil yahud, Allah berfirman terhadap orang-orang Yahudi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim samma'una lil kadhib akaluna lis-suht ay akaluna lil haram
Allah Ta'ala mengatakan tentang orang-orang Yahudi, ulaikal ladina, mereka lah orang-orang lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, orang-orang yang Allah tidak inginkan Allah sucikan hati mereka, Allah bersihkan hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di kehidupan dunia ada kehinaan. Walahum fil akhirati adabun adzim, dan bagi mereka di akhirat ada azab yang sangat besar. Kenapa? Samma'una lil kadib akaluna lis-suhud. Mereka orang-orang Yahudi mempunyai kebiasaan untuk samma'una lil kadib, sering mendengarkan kedustaan-kedustaan, akaluna lis-suhud, dan memakan harta yang diharamkan. Kita ketahui bahwa orang Yahudi mengumpulkan dua hal ini, yaitu selalu mendengarkan kedustaan-kedustaan dan memakan harta yang diharamkan, memakan harta-harta yang diharamkan. Waman kanat hadhihi sifatuhu kaifa yutahhirullahu qalbahu, maka kalau sifatnya seperti ini, maka bagaimana Allah akan sucikan hatinya? Kalau seandainya sifatnya mereka selalu mendengarkan kedustaan dan memakan yang haram, maka bagaimana Allah akan sucikan hatinya? Maka dengan demikian, dampak dari makanan yang halal ini Allah akan sucikan hatinya. Maka sebaliknya, dampak dari makanan yang diharamkan, maka Allah tidak akan sucikan hatinya. Wa an yastajiba li du'aihi, dan bagaimana Allah akan mengijabahi doanya kalau seandainya makanannya, pakaiannya, minumnya semuanya dari yang haram. Kemudian di antara pengaruh berikutnya dari harta yang halal atau makanan yang halal adalah istijabatu du'a wal ibadah, diterimanya doa dan ibadah. Ya, ternyata memakan makanan yang halal ini menjadi kunci, ya, menjadi kunci diterimanya doa seseorang dan juga ibadah seseorang. Maka bagaimana doa dan ibadah seseorang akan diterima kalau makanannya, pakaiannya, minumannya itu semua jadi yang diharamkan. Anal akla minal harami yamna'u qabulaha, bahwa memakan dari harta yang haram ini akan mencegah dari diterimanya doa dan ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'asa akbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Sahih Muslim, Raqmul hadis 2015. Di antara dampak dari memakan atau dari makanan dan minuman yang halal adalah diijabahi doa dan ibadah. Maka memakan yang haram ini tentunya berarti akan mencegah dari diterimanya ibadah seseorang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka makanan yang haram tentunya adalah makanan yang tidak baik, ya. Maka tidak mungkin Allah akan terima, ya. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seorang lelaki yutilus safar, yang sudah lama bepergian jauh, ash'asa akbaro, ash'asha yang rambutnya acak-acakan, akbaro dan penuh dengan debu, ya, gubar, penuh dengan debu perjalanan,
Kemudian yamuddu yadaihi ila sama, seseorang tersebut menengadahkan tangannya ke langit, ya, sambil berdoa, ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian kata Rasul, wa mat'amuhu haram wa masyrabuhu haram wa malbasuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, demikian pula dia diberi makan dengan yang haram, ya. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana akan diijabahi doanya itu? Nah, tentunya ini menunjukkan bahwa orang yang kriteria yang tadi, makanannya, minumannya dan pakaiannya haram, dan dia terbiasa dengan memakan yang haram, maka bagaimana orang tersebut akan diterima doa? Berarti apa? Berarti ini adalah dampak dari memakan yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Kemudian selanjutnya adalah al-aghdiyah al-insaniyah tanqasimu ila qismain. Al-aghdiyah ini jamak dari al-ghada. Jamaknya adalah al-aghdiyah atau makanan-makanan, ya. Makanan manusia ini terbagi menjadi dua macam. Al-qismul awwalu tahirun ghairu hayawanin kan nabati wathimari wal jamadati wal ma'i'ati. Fahada qad ittafaqa ala annahu mubah walam ma lam yakun mutanajjisan aw dharan. Macam yang pertama adalah tahir ghairu hayawan, yakni makanan yang suci namun bukan hewan, ya, bukan dari jenis hewan. Contohnya adalah kannabatat, ya, kannabat, ya, seperti tumbuhan, ya, makanan yang berasal dari tumbuhan, wa athimar, dan buah-buahan, wa al-jamadat, dan makanan yang berupa benda-benda padat, al-jamadat, ya. Wal ma'iat, dan al-ma'iat. Al-ma'iat ini adalah aksul jamadat, lawan dari al-jamadat. Kalau jamadat itu benda-benda padat, wal ma'iat as-sa'il, ya, benda-benda cair. Fahada qad ittafaqa ala annahu mubah. Jenis makanan manusia yang bukan dari hewan, ya, yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, benda padat dan benda cair, maka ini sudah disepakati annahu mubah, bahwa itu adalah mubah dengan dua syarat, malam yakun mutanajjisan aw dharan. Kalau makanan tersebut bukan mutanajjisan, bukan mengandung najis, ya, aw dharan, atau mengandung bahaya, ya. Mislu dzalika, contohnya adam, contohnya adalah darah. Darah ini berarti bentuknya apa? Ya, ini tahir ghairu hayawan, darah, ya. Yang dimaksud di sini ada mulmaspuh, ya. Nah, di sini berarti meskipun cair atau tetapi di sini mutanajis, mengandung najis. Yang dimaksud dam di sini adalah, yang dimaksud adalah damul maspuh, air darah yang menyembur keluar pada saat disembelih, ya. Fa innahu haram, maka damul maspuh ini haram liqauli ta'ala fi ayatin ukhra, ya, di dalam firman Allah Ta'ala di dalam ayat lain yang menyebutkan tentang awdaman masfuhan, ya, atau darah yang mengalir. Bisa dilihat nanti di dalam surat Al-An'am. Amma ma baqiya minad dami fi khulalil lahm wa fil uruq ba'da dhabhi fa mubahun. Wa kada ma jaa syar'u bihillihi minad dam kal kabd wat tahal. Ya, contoh jenis makanan manusia, ya, tetapi
di sini mutanajjis, ya, yaitu damun masfuh, ya. Ini sebab dilarangnya karena dalilnya yang pertama sudah jelas, ya, di dalam surat Al-An'am ayat 45. Di samping juga karena ini mengandung najis. Adapun darah yang tersisa, ya, di sela-sela daging, ya, atau di dalam kerongkongan setelah ada penyembelihan, ya, maka ini mubah kalau seandainya termasak misalnya, ya, ini mubah, ya. Kemudian wa kadzalika ma jaa asy-syar'u bihillihi, demikian pula sebagaimana ada keterangan dari syariat tentang halalnya, ya, darah seperti ini, yaitu al-kabat wa tahal. Ini al-kabat wa tahal ini pada hakikatnya juga darah, ya. Akan tetapi dua darah inilah yang diperbolehkan, al-kabat wa tahal. Al-kabat itu hati, ya, hati atau limpa, ya. Kemudian wa tahal ini al-kabat ini hati, wa tahal ini adalah limpa, ya. Ini dua hal yang dihalalkan dari jenis atau macam darah. Kemudian syarat yang kedua yaitu tidak mengandung dharah, ya. Ya, makanan itu tidak mengandung berbahaya, tidak mengandung bahaya. Adapun ma fihi madarrah ka as-summu wal khamri wasairul muskirat wal mufattirat. Adapun, ya, makanan-makanan yang di dalamnya mengandung madarat seperti racun, ya, air yang di situ mengandung racun, ya. Air kan boleh tuh, tetapi ketika air itu mengandung racun maka air itu tidak diperbolehkan. Al-khamar itu kan juga jenis air. Tadi kan dikatakan yang termasuk jenis makanan manusia itu ada yang berupa jamadat atau ma'iat, ya, termasuk ma'iat ini diantaranya adalah al-khamar, itu ma'iat. Tetapi al-khamar ini dilarang, kenapa? Fihi madarrah, di dalamnya ada madarat, ya, di dalamnya ada, meskipun disebutkan di dalam ayat fihi manafi'u linnas, ya, di dalamnya ada manfaat buat manusia, ya, akan tetapi apa? Madaratnya lebih besar, ya, madaratnya lebih besar sehingga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasairul muskirat, demikian pula berbagai jenis makanan yang memabukkan atau minuman yang memabukkan, ya, dengan berbagai jenisnya, ya, yang mungkin bisa kita saksikan, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada berbagai jenis macam khamar, ya, yang ma'ruf. Kemudian wal mufattirat dan hal-hal yang bisa mufattirat, semacam narkoba, ini namanya mufattirat, ya, yang bisa menyebabkan pemicu, ya, zat aditif, nah, seperti ini. Ini juga dilarang, ya. Liqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian lemparkan dengan perbuatan-perbuatan kalian ke dalam kebinasaan, ya. Dengan perilaku kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Ini juga larangan. Dengan sebab apa? Dengan sebab perilaku kita, ya. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Bagaimana membunuh diri kalian? Ya, diantaranya mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan, barang-barang yang mengandung madarat, sehingga benda-benda atau makan atau minum itu akan merusak diri kalian. Itu artinya kita membunuh diri kita sendiri, ya. Kemudian al-qismus tsani, macam yang kedua, hayawanun, ya. Kalau tadi adalah
ghairu hayawan, ya sekarang jenis makanan yang berupa hewan. Nah, jenis makanan yang berupa hewan ini ada dua macam, wahwa barri wa bahri. Ya, barri wa bahri. Barri ini lawan dari bahri. Bahri ini adalah hewan darat, sedangkan bahri adalah hewan laut. Fa ammal hayawanul barri fahuwa ma la ya'isu illa fil barri, yaitu hewan-hewan yang tidak hidup kecuali di daratan, ya. Maka al aslu fihi al hillu, asal dari hewan-hewan ini adalah halal, illa makana tahrimuhu qad nassa alaihi syari', kecuali kalau jika pengharamannya itu sudah ada nasnya dari asyari. Yang dimaksud asyari ini adalah yang membuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang memberikan syariat yaitu Allah taala atau rasulnya atas perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa nau'an. Ya, ini ada dua macam. An-nau'ul awwal hayawanun ahli. Hayawan yang ahli, ya. Hewan-hewan piaraan atau hewan-hewan negeri. Wa huwa kullu ma allafal manazil ay anasa kabahi matil an'ami wa hiyal ibili wal baqari wal ghanami wad dajaj. Ya. Hewan ahli atau hewan piaraan, hewan peliharaan, yaitu semua hewan yang allafal manazil, yang jinak, ya. Seperti misalnya bahimatul an'am, ya, seperti binatang ternak bahima. Yang dimaksud dengan bahima itu diantaranya al-ibil wal baqar wal ghanam, ya. Al-ibil yaitu unta, al-baqar sapi, al-ghanam kambing, dan ad-dajjaj, nah, yaitu ayam. Itu hewan-hewan peliharaan dan yang jinak. Kemudian yang kedua, an-nau'u tsani hayawanun wahsyi, hewan-hewan yang liar, ya. Tidak jinak, susah ditangkap biasanya, ya. Qaddibai wan na'amati wal arnabi wat tuyur. Seperti al-diba ini lobby, yaitu rusa atau, ya, rusa. Kemudian wan na'amah, burung onta, wal arnab, kelinci, wat tuyur, dan burung-burung. Ini jenis-jenis hewan yang sangat susah untuk dijinakkan, untuk menangkapnya juga susah, ya. Tidak seperti kambing misalnya atau ayam, ya. Meskipun ayam agak susah tapi lebih mudah kalau ayam, ya. Berbeda dengan al-diba, ya, keledai atau rusa, bukan keledai, maaf, rusa, ya. Kemudian wan na'amah, burung unta, arnab, kelinci, ya, wat tuyur. Ini agak susah, ya, sehingga disebut dengan hewan wahsyi. Itu macam yang kedua dari hayawan al-barri. Kemudian yang kedua, jenis makanan manusia yang kedua dari hewan ini adalah hewanul bahri, yaitu hewan lautan, hewan laut, ya. Wa huwa ma la ya'isu illa fil ma, yaitu hewan yang tidak hidup kecuali di air. Wa 'aishuhu kharijuhu, maka ketika hewan yang tidak hidup ketika di air, maka pada saat dia hidup di luar air, ka'isyatil madbuh, maka ia ibarat hidupnya binatang yang madbuh, yang disembelih. Kasamak wal hitan, seperti ikan atau ikan hiu. Jadi ikan ini kalau di darat ini posisinya seperti hewan yang sudah disembelih, ya, sama seperti hewan yang sudah disembelih. Jadi tidak perlu lagi untuk disembelih, ya. Ini hewan al-bahri. Ini bahasan yang ketiga tentang jenis-jenis makanan, ya, manusia. Ya, saya ulangi, jadi makanan manusia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tahirun, ghairu hayawan, binatang suci, makanan yang suci bukan dari hewan, ya. Bisa berupa
benda padat, ya, bisa berupa benda cair, bisa berupa tumbuhan, atau buah-buahan. Ya, semuanya al-aslu fi al-hil, ya, asal dari semua jenis makanan ini adalah dihalalkan, kecuali apa? Ma fihi madharrah, kecuali di dalamnya jika ada madharat, seperti mengandung racun, ya, mengandung zat-zat yang berbahaya, maka itu diharamkan. Atau di dalamnya mengandung mutanajis, mengandung ada najis atau terkena najis, ya. Nah, contohnya di situ adalah damun masfuh, ya. Damun masfuh hanya ada dikecualikan darah. Ada 2 darah yang diperbolehkan, yaitu al-kabad wa tohal. Al-kabad hati wa tohal limpa, ya. Ini jenis makanan manusia. Sebagai contoh di sini dilihat gambarnya adalah al-amsila minal hayawanat al-bariyah, ada al-arnab, al-dhiba, an-na'amah, ya, dan yang lain-lain. Ini sebagai menambah kosakata kita. Jadi kita harapkan sebagaimana yang saya jelaskan di dalam pembelajaran fikih ini, kita ada 2 hal yang ingin kita capai. Yang pertama, penguasaan dari materi fikih itu sendiri, ya, pemahaman tentang fikih, ya. Kemudian yang kedua adalah penguasaan bahasa, ya. Paling tidak kita menambah kosakata, ya, menambah kosakata, mengetahui susunan kalimat, ya, mengetahui mana isim mufrad, musanna atau jama', ya, ini mudzakkar atau muannas, ya, kemudian ini isim atau fiil, ya, dan seterusnya. Jadi setiap pembahasan akan coba kita telusuri atau kita review sedikit tentang bahasanya, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa syukran lakum ala mutaba'ah. Ya, terima kasih kepada kalian atas kesediaan untuk menyimak materi ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.